Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari ya Bapa, suci kuduskan hamba-Mu ini Tuhan, layakan hamba Tuhan, dan biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk menjadi pemberita kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini Tuhan, menjadi berkat bagi kami, menegur kami, dan memperbaiki setiap kesalahan kami, sehingga kami boleh hidup di dalam-Mu Tuhan dan Engkau di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa. Haleluya, amin. So, hey guys. Oke, kenalin, nama gue Samuel. Kalian bisa manggil gue dengan sebutan Osem, Bang Sem, atau Dede Sem. Nggak lucu kan Dede Sem ya. Oke, a few weeks ago, Opa Rudi bilang ke gue untuk gue coba bikin satu khotbah untuk anak-anak youth di GBI Tuhan Menyediakan. And so I pray to God, and aku tanya sama Tuhan aku harus ngomong apa sama anak-anak di youth GBI Tuhan Menyediakan. Karena for sure aku belum kenal sama kalian, aku belum tahu kalian itu orangnya seperti apa, terus nama kalian siapa aja aku belum tahu gitu kan, kita belum pernah ketemu sebelumnya. Ketika aku berdoa sama Tuhan, Tuhan ingatin aku sebuah ayat yang menurut aku itu udah lama banget. Aku tanya sama Tuhan, artinya apa Tuhan? Dan puji Tuhan kemarin Tuhan ingetin, dan Tuhan kasih hikmat untuk aku bisa ngerti maksud dari ayat itu. Dan aku rasa ini yang Tuhan mau untuk kita belajar sama-sama dari ayat ini. Ayatnya itu ada di Yohanes 14 ayat 6. Nah, di Yohanes 14 ayat 6 ini, kalau kalian buka, di situ tertulis bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." So, ayat ini aku udah bertanya ini dari lama banget, dari aku masih kuliah kemarin. Aku tanya, apa sih maksudnya jalan, kebenaran, dan hidup? Kalau kita mungkin mau coba ngerti secara mudah, ya mudah aja sih kita ngerti, ya Yesus jalan, Yesus kebenaran, dan dia hidup gitu. That's all gitu. Tapi ada satu hal yang aku rasa, ada satu hal yang emang benar-benar dalam maknanya, sampai kenapa Tuhan harus bilang dia jalan, dia kebenaran, dan dia kehidupan. So it's a short story but long story no to tell to you guys. So aku mau share sedikit sama kalian soal jalan kebenaran dan hidup ini. Nah, jadi waktu itu aku ingat waktu semester 3 kuliah di kampus, itu kita disuruh untuk mission trip. So kita mission trip, aku kebetulan dapat bagian ke Sumba. Nah, kalian tahu Sumba? Nah, Sumba itu di NTT, di daerah timur ya kan, dan Sumba itu cukup panas tempatnya. Kalau kalian sering lihat Google, mungkin di Google itu kalau kalian sering lihat itu Sumba Timur. Nah, aku pergi ini waktu itu Sumba Barat atau Sumba Barat Daya gitu ya. Nah, di Sumba Barat Daya ini isinya tuh landscape pegunungan semua, terus gunung batu, gunung yang berhutan-hutan, banyak banget di sana. So aku udah pikir, wah kita ke Sumba, kita ke kampung gitu kan. Ketika aku sampai ke sana, pelayanan 1-2 hari atau 4 harian kalau lebih di sana, dan salah satu majelis bilang gini ke aku, "Yuk bro, kita mau pelayanan ke kampung." Nah, sampailah kita di sana. Setelah aku sampai di sana, baru nyampe, tiba-tiba sorenya, kita nyampe siang ya, kita jam pagi nyampe siang, sorenya tiba-tiba sekitar jam 4 sore, itu Bapak Gembala di sana bilang gini, "Yuk kita pergi ke desa." Dan dibilang, "Oh enggak, masih ada satu lagi desa, namanya Loli Atas ya kan." Jadi itu desa Loli, ini Loli Atas gitu kan. So aku pergi ke Loli Atas itu, jalan jam 4 sore kalau nggak salah. Nyampe sana tuh, nyampe rumah yang kita mau tuju itu kalau jam 6 sore kalau nggak salah. Iya, jam 6 sore.
Nah, jadi 2 jam perjalanan guys. Bayangin kita mau visitasi ke daerah Loli Atas, ke salah satu rumah jemaat. Dan itu kita mesti jalan 2 jam, ngelewatin bukit, ya kan? Ngelewatin bukit, berapa bukit ya, aku lupa. Jadi setiap kali jalan kita nanya sama pemandunya, Kak, kita kapan sampai ya Kak? Terus dia bilang, oh, kita lagi kok, udah deket. Dan kita nanya, Kak, sampainya kapan ya Kak? Terus dia bilang, oh, ntar lagi kok, udah deket. Nah, akhirnya tibalah kita jam 6 sore di sana. Nah, kita doain ibu di sana, kita penginjilan di sana, kita disediain teh, disediain kopi di sana, kita makan snack di sana. Selesai kita doa, kita beritahu firman, dan kita mau pulang. Nah, pas kita mau pulang itu sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Aku lupa jamnya tepatnya berapa. Nah, terus, you know what? Ini pulang dari perjalanan yang kita tempuh 2 jam jauhnya. Dan di situ kita pergi dari daerah yang masih ada lampu. Kita pergi ke daerah yang sama sekali nggak ada lampu masuk. So kalian bayangin kita harus pulang jam 9 malam dari gunung, terus kita harus balik lagi ke tempat gereja kita, dan sepanjang jalan itu dari gunung itu sampai di gereja itu udah gelap, jam 9 malam, nggak ada lampu sama sekali di jalan, nothing guys. Dan kebetulan waktu itu malamnya bukan malam purnama. Ya kalau malam purnama masih bagus ya kan, bulan masih terang ya kan, dia masih bisa kasih cahaya buat kita jalan gitu kan. But the problem is itu bukan bulan purnama, itu bulan sabit kalau nggak salah. So bayangin gelapnya itu minta ampun, kita di tengah hutan, di tengah bukit, di tengah gunung. Kita harus jalan turun dari gunung dan nyampe ke gereja di bawah 2 jam perjalanan kurang lebih, atau 1,5 jam kurang lebih. So ya udah kita jalan. So I was thinking like, oke lah, nggak bakal terlalu gelap. Ternyata gelap banget. Nah, jalan yang harus kita lalui itu adalah jalan setapak kecil banget, benar-benar kecil. Dilewati cuma 1 orang, ya paling maksimal 2 orang lah, gitulah bisa lewat. Kecil banget, dan you know what? Ketika aku pakai sorot lampu, ya kan. Terus aku coba terangin jalan itu, terus aku lihat di kiri aku, jurang, di kanan ada bukit kecil naik dikit, jurang lagi. So kalian bayangin waktu aku jalan, ya kan, itu kiri kanan jurang, ya kan, jalannya kecil banget, berbatu, licin, ya cukup licin, ya kan, karena habis hujan embun-embun gitu. Dan ya kita harus lewatin jalan itu, turun ke bawah ke gereja, kurang lebih 1,5 sampai 2 jam perjalanan. Nah teman-teman, ketika aku bertanya sama Tuhan, Tuhan apa sih yang dimaksud dengan jalan? You say you are the way. What you mean with you are the way? Apa maksudnya jalan? Kalau kalian mungkin mikir selama ini, karena kalian anak kota, ya kita semua anak kota lah, tinggal di Jakarta, di Tangerang, kita ketemu banyak jalan, ya kan? Kita banyak jalan, mau ke Poris, dari Poris mau ke Simpruk mau ke Wonderland mau ke Karawaci, atau kemanapun kalian pergi, ke Jakarta, Bekasi, Ciledug, dan sebagainya. There's too many way untuk kalian bisa sampai ke tempat tujuan kalian. But Jesus say, He is the only way to get in heaven. Dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Gak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak lewat dia. Nah, waktu aku tanya itu sama Tuhan, Tuhan apa maksudnya dengan jalan, Tuhan? Apa maksudnya? Terus Tuhan ingetin aku cerita itu, cerita pengalaman aku waktu aku ke Sumbar kemarin. Cuma ada 1 jalan, di kiri kanan jurang, jalan itu gelap, licin, berbatu, dan itu satu-satunya jalan menuju ke gereja. Kecil banget jalannya, cuma bisa lewatin 1-2 orang. Nah teman-teman, ketika Tuhan ingetin aku hal itu, aku langsung kayak, wow. So, ini yang Tuhan maksud dengan I am the way. Akulah jalan. Dimana ketika Tuhan bilang akulah jalan, dia satu-satunya jalan. Kalau nggak lewat dia, kiri kanan tuh jurang. Kiri kanan tuh jurang, dan jalan menuju surga itu gak mudah, teman-teman. Gak mudah sama sekali. Kenapa aku bilang gak mudah sama sekali? Ya kan? You know, as a Christian, kita gak bisa bilang bahwa oh, melayani Tuhan itu yang penting cukup di gereja. No. Bukan itu, teman-teman. Bukan itu esensinya. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi. So, jalan ke surga itu, yang pertama itu sempit. Ya kan? Kecil. Gak mudah nyampe ke surga. Ya kan?
Waktu itu aku lihat jalan itu, aku pikir gini, kalau waktu itu nggak ada penerangan sama sekali dari HP aku, ya kan, dan di jalan itu lalu meleng sedikit aja, wow, kiri kanan jurang guys. Jalan ke jurang tuh gede banget, wah, gede banget, bener-bener di bawah tuh jurang, di bawah tuh bener-bener lebat, terus langsung ke bawah tuh hutan dan batu-batu mungkin di bawah. Jalan salah sedikit, meleng sedikit, boom, ya masuk ke jurang. Terus habis itu nggak tahu deh kemana habis itu, ya kan. Nah, itu yang Tuhan maksud dengan dia satu-satunya jalan. Jalan menuju kepada surga itu sempit dan harus ikut Yesus. Kenapa? Kenapa Yesus? Hanya dia satu-satunya, teman-teman. Nggak ada lagi yang lain. Mungkin orang bisa bilang jalan menuju Roma itu banyak, tapi jalan ke surga itu cuma satu. Yesus jalannya. Kenapa? Karena cuma dia yang dari sana turun ke bumi, terus naik lagi ke sana. Berarti yang bisa nunjukin jalan cuma siapa? Cuma Yesus. Gak ada lagi yang lain. Gak pernah ada orang yang dari surga, ini dari surganya, turun ke bumi, terus naik lagi ke surga. Gak ada, teman-teman. Gak ada. Cuma dia satu-satunya pribadi yang dari surga turun ke bumi, mati buat kita di kayu salib, dan dia naik ke surga. Dan dia bilang, kalau kalian mau ke surga, ikut aku. Aku tahu jalannya. I know the way. But the way, it's not easy. Kenapa? Nah, kita dulu sering dengar lagu ya, lagu sekolah minggu yang bilang, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ya, sorry kalau suara itu lepas. You know, without auto-tune, actually we have. Wow. So, ya, itulah lagunya kurang lebih. Jalan, ya kan, menuju surga sempit dan kecil, ya kan. Sempit dan kecil, teman-teman. Gak mudah, ya kan. Tapi jalan menuju neraka itu lebar. Nah, sama seperti jurang tadi, ya kan. Kalau aku mau nyari jalan yang lebar, bisa aja sih, ya kan. Aduh, jalannya kecil nih, sempit, mesti jalan-jalan sama teman-teman yang lain. Dan aku belok ke kiri dikit aja, ya kan. Ya, jalan sih, tapi jalannya menuju jurang gitu kan. Dan akhirnya mati gitu. Nah, jalan ke surga itu juga, itu gelap. Gelap tanpa Tuhan Yesus. Kenapa? Gelapnya itu karena apa? Digelapi oleh dunia yang gelap ini. Kita sekarang hidup di dunia yang serba bingung, serba confused, serba abu-abu, ya kan? Sekarang semua orang bingung, ya kan? Mana sih yang benar dan mana yang salah? That's why kita perlu Tuhan Yesus. Sebagai apa? Yang kedua dia bilang sebagai kebenaran. Dia bilang dia kebenaran. He is the absolute truth. Dia kebenaran yang sejati. Di luar dia nggak ada kebenaran, ya kan? Walaupun orang bilang ya relatif lah, tergantung mau mana yang pilih, ya kan, mau A atau mau B itu tergantung orang lah, pilihan masing-masing. No, jalan menuju surga itu nggak ada tergantung masing-masing pribadi. Jalan menuju surga itu kebenaran cuma satu, Yesus, ya kan? Nah, tanpa Tuhan, tanpa kebenaran Tuhan, ya kan, kalian akan susah nyampe ke surga. Kalian akan bingung harus milih jalan yang mana, karena apa? Gelapnya dunia ini. Dunia ini menawarkan berbagai macam jalan, ya kan, dari yang lebar, yang sempit, yang kecil, yang mudah, yang rata-rata jalan menuju dunia ini lebar, ya kan. Orang mau ke diskotik begitu mudah, ya kan. Orang mau menikmati rokok begitu mudah. Orang mau menikmati minuman begitu mudah. Orang mau menikmati narkoba begitu mudah, ya kan. Tapi kalau orang mau taat firman Tuhan, itu susahnya minta ampun, ya kan. It's not easy, guys. It's not easy, ya kan. Nah, tapi Tuhan bilang apa? Dia juga jalan kebenaran. Nah, kita mau tahu sekarang kebenaran itu apa? Ini poin yang kedua. Ya, tadi poin pertama, ya kan? Dia jalan. Dan dia juga bilang dia kebenaran, ya kan? Nah, apa yang maksudnya kebenaran? Kalau kalian lihat, ya kan? Kebenaran itu adalah firman Tuhan, ya kan? Kebenaran yang murni itu firman Tuhan, Alkitab. Ini kebenaran firman Tuhan. Nggak ada lagi yang lain. Kalau kalian mau cari kebenaran apapun di dunia ini, semuanya serba relatif, ya kan? Contoh paling simpel, ya. Contoh paling simpel. Sekarang, ya kan, dari dulu sih masih marak. Banyak pertanyaan yang begini marak, ya. Kak, kira-kira aborsi itu boleh nggak sih? Boleh nggak sih kita itu aborsi? Kan ini anak ibaratnya
dikandung tidak sengaja gitu kan, dari hasil hubungan gelap, ya kan, dan terus mengandung lah si cewek gitu. Boleh nggak anak ini diaborsi gitu? The question is, seharusnya bukan boleh nggak boleh, tapi benar atau tidak benar, ya kan? Bukan masalah boleh nggak boleh, ya kan? Kenapa? Ya kan? Kenapa orang dunia itu begitu bingung tentang apa yang boleh dan yang nggak boleh? Karena mereka nggak tahu apa yang benar dan yang tidak benar, ya kan? Orang bertanya dan orang bilang gini, orang jawab, ya mungkin boleh aja sih kayaknya ya, daripada anak ini lahir orang tuanya belum siap, ya kan? Akhirnya si anak ini menderita gitu hidupnya karena orang tuanya mungkin masih sekolah, belum kerja, nggak bisa mencukupi si bayi. Atau mungkin misalnya ya mendingan dia dikuburin aja gitu kan, orang tuanya belum ready secara finansial, belum ready secara kedewasaan. Ya, the problem is kalau kalian tahu kalian belum siap untuk berhubungan, untuk punya anak, ya jangan berhubungan gitu. Kalau kalian belum siap, ya kan, jangan, ya kan. Nah, pertanyaan menjadi kabur ketika pertanyaan ini ditanyakan pada orang dunia. Jawabannya menjadi kabur. Mungkin boleh sih, mungkin enggak, mungkin boleh, mungkin enggak. Tapi you know what? Alkitab dengan jelas mengatakan membunuh itu berdosa. Kalau kalian bunuh janin, ya kan? Janin itu kalian jangan pikir nanti setelah dia bernafas di luar dari udara, dan dia human being gitu, dia makhluk hidup. Bukan. Yang namanya makhluk hidup itu adalah ketika dia sudah punya jantung dan jantungnya udah berdetak, itu namanya makhluk hidup. Dan penelitian membuktikan sekitar 2-3 minggu janin dalam perut seorang ibu, dia akan punya jantung. Itu organ pertama yang pertama kali terbentuk dari seorang janin. Dia punya jantung, dan jantung itu yang memompa oksigen dari si ibu ke seluruh tubuh si janin ini. Ya. So dalam 3 minggu, ya kan, bayi ini udah hidup, udah menjadi makhluk hidup. Ya kan? Tapi sayangnya terkadang ibu-ibu ya kan mungkin baru sadar dia hamil 1-2 bulan, baru dia berasa saya hamil gitu kan. Tapi sebenarnya dalam 3 minggu udah ada makhluk hidup dalam perutnya. Nah, kita akan lihat di dalam Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kalian bilang kalian orang Kristen, kalian bilang kalian orang benar, kesukaan kita seharusnya adalah Taurat Tuhan. Nothing else, nggak ada lagi yang lain. Ya kan? Sebab apa? Sebab Taurat Tuhan, firman Tuhan, itu yang akan menuntun kalian untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ya kan? Nah, lalu di situ dikatakan apa lagi? Firman Tuhan yang kita punya saat ini adalah dalam Alkitab ini. Firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu kalau kalian baca di Yohanes 1 ayat 1, di sini dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu Allah, teman-teman. The word of God is God himself. And who's the God himself is Jesus. Di Yohanes 8 ayat 12, di situ dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan punya terang hidup. So, teman-teman, ini jelas ya, clear, ya kan? Clear. Jalan menuju surga satu-satunya adalah Yesus, oke? Okay? Dan jalan menuju surga itu gak gampang, ya kan? Jalan menuju surga itu sempit, banyak rintangannya dan sulit, ya kan? Dan gelap karena dunia ini. Satu-satunya supaya kalian bisa ketemu jalan itu dan berjalan dengan benar di jalan itu tanpa kalian meleng sedikit lalu masuk jurang adalah dengan memiliki terang. Nah, terang itu adalah firman Tuhan. Terang itu adalah Tuhan. Terang itu adalah Yesus. Because he say, I am the light of the world. Akulah terang dunia, ya kan? Dia yang bisa kasih tahu kalian jalan mana yang benar. Dia bisa kasih tahu kalian, this is the way, ya kan? Ini jalannya. Dan jalan itu akan diterangin sama dia. Kalian akan berjalan dalam terang itu. Dan kalian akan menemukan surga itu di mana. Ya kan? That's why kalau orang bertanya,
surga itu di mana ya? Banyak yang bilang itu telapak kaki ibu, ya kan? Kalau telapak kaki ibu kita kapalan, nggak bercanda. Maksudnya yang menghormati orang tua, itu menghormati orang tua. Tapi, ya kan, jalan menuju surga, ya kan, menuju heaven, hidup yang kekal, itu hanya bisa kalian temukan di dalam Yesus, di dalam firman-Nya. Itu jelas, teman-teman. Nah, kalau aku bisa memberikan sedikit ilustrasi, ya kan, mengenai firman Tuhan. Kita di Jakarta sini udah terbiasa dengan namanya Waze, ya, dengan aplikasi Maps like Google Maps or Waze, ya kan. So kita sering pakai itu di jalan di Jakarta. Itu sih, kalau kita jalan di Jakarta nggak pakai Waze, nggak pakai Google Maps, kita akan, I don't know where I am, gitu kan. Kalau mau ke Bekasi tiba-tiba udah nyampe di Merak mungkin, ya kan. So kalau aku bisa kasih sebuah analogi, ya kan? Firman Tuhan ini itu seperti Waze, seperti Maps untuk kalian bisa sampai ke surga, ya kan? Tanpa firman Tuhan, tanpa kebenaran Tuhan, tanpa terang Tuhan, you will never know where is the way. Kalian nggak akan pernah tahu jalannya kemana. Dan sekalipun kalian lihat jalannya, jalan itu gelap, kalian susah jalan di situ, ya kan? Firman Tuhan ini kayak maps, teman-teman. Kalau kalian nggak lihat mapsnya, kalian nggak akan tahu kalian mau pergi kemana dan tujuannya di mana, kalian nggak akan tahu. Kalian akan nyasar kemana-mana, ya kan? Dan kalian nggak akan pernah mencapai hidup kekal yang Tuhan Yesus bilang, itu yang ada di surga, ya kan? Nah, terakhir Tuhan bilang, akulah hidup. Nah, hidup di sini, ya kan, bukan masalah. This is the third point, ya kan, poin yang ketiga. Hidup di sini bukan maksudnya kayak makan dan minum dan I'm alive, ya, like that. Bukan, teman-teman. Bukan kayak, ya, udah gue makan, gue minum, gue pergi ke sekolah, gue lulus sekolah, gue kuliah, gue kerja, punya duit buat makan dan minum, punya beli rumah, ya kan. Terus bisa tidur di rumah itu, dan I'm alive. No, hidup yang ada saat ini, ya kan, hidup yang kita jalani sekarang ini, ya kan, ini hidup yang akan berakhir. Tuhan bilang manusia paling lama hidup 70 tahun, lebih dari itu, ya kan, kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan, ya kan. Kita cuma hidup paling lama 70 tahun, teman-teman, di dunia ini. Ya kalau dia nyampe 100 tahun, tapi ya 100 tahun itu kayak mungkin udah di kursi roda, ya kan, who knows, gitu kan, mau kemana-mana udah susah, ya kan, ya. So hidup ini nggak kekal, teman-teman. Hidup dunia ini nggak kekal. Kenapa? Karena Tuhan bilang dunia ini dan keinginannya akan binasa. This is the body, the flesh, daging ini akan binasa. Someday kita semua akan kembali pulang, ya kan. Kita akan meninggal, semua orang akan mati. Ya, nggak ada orang yang umurnya panjang sampai 1000 tahun terus nggak mati-mati, ya kan. Bahkan Adam yang umurnya paling panjang pun, at the end of the day dia mati, ya kan? Dia pulang kembali ke rumah Bapa, ya kan. Nah, pertanyaannya adalah, when you die, where will you go? Ketika kamu mati, kamu pergi kemana? Ya. Kamu pergi kepada kebinasan yang kekal, atau kamu pergi kepada hidup yang kekal? And Jesus said, He is the life. Life yang dimaksud sini adalah hidup yang kekal, ya kan? Hidup yang kekal di mana? Di kerajaan sorga, di kemah abadi yang Tuhan bilang, bersama dengan Tuhan. So, perkara masuk kerajaan sorga itu, teman-teman, perkara masuk dalam hidup yang kekal yang Tuhan bilang, itu bukan perkara yang mudah, ya kan? Alkitab mengatakan itu bukan perkara makan dan minum. Itu bukan orang makan, orang minum, ya kan? Bukan itu, teman-teman. Perkara kerajaan sorga itu bukan makan dan minum, Tuhan bilang. Dan perkara kerajaan sorga adalah berjuang. Seperti yang Paulus bilang, aku berlari-lari dalam perlombaan iman, supaya aku mencapai garis finish dan menerima mahkota kehidupan. So, perkara masuk kerajaan sorga itu perkara perjuangan, teman-teman. Gak ada orang yang bilang, oh ya udah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat, dari baptis, punya akte baptis. Dan nanti ketika di pintu surga, Petrus nanya, mana akte baptis kamu? No, dia gak akan tanya itu, teman-teman. Ya kan? Tuhan gak akan tanya itu. Tuhan gak akan tanya, you gereja di mana? You masuk gereja hari Minggu berapa kali? You pelayanan di gereja berapa kali? No, teman-teman. Bukan itu yang Tuhan akan tanya. He will ask, what are you doing in your life? Apa yang kamu lakukan? Buah apa yang kamu sudah hasilkan? Did you follow the right way? Did you follow the right path? Kamu ikut jalan yang benar gak? Kamu ikut firman Tuhan gak? Ya. Dan perkara masuk kerajaan sorga itu, ya kan, adalah perkara mengikuti firman Tuhan hingga akhir hidup kalian. Itu, teman-teman. Itu, teman-teman. Oke?
Karena apa? Kalian pasti sering dengar ini, ya kan? Keselamatan yang Tuhan kasih itu gratis, ya kan? Tuhan kasih itu secara cuma-cuma, ya kan? Percaya Yesus, selamat. Ya, kita sering dengar itu, ya kan? Ya benar, ya kan? Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup, ya kan? Tuhan Yesus jalan. You percaya sama Tuhan Yesus, you get the free ticket, ya kan? Kalian dapat free ticket. Tapi I'll tell you one, keselamatan itu gratis, tapi keselamatan itu gak pernah murah. Kenapa? Karena di Efesus, ya kan, Efesus 2 ayat 8-9, yuk kita buka bareng itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. That's it. That give you faith. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. See? Tuhan yang kasih iman itu buat kalian, dan kalian bisa percaya sama Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri sendiri, ya kan? Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. So teman-teman, this is clear. The salvation that God gives to you, it's free. No, gak di-charge sama Tuhan. Tapi untuk hidup di dalam keselamatan itu, ya kan, itu butuh perjuangan, teman-teman. Butuh kalian melakukan pekerjaan yang Tuhan udah kasih sama kalian, ya kan, untuk supaya, ya kan, kalian kerjain keselamatan itu dan kalian prove yourself that I am live in your salvation, God. So teman-teman, perkara masuk kerajaan surga itu keselamatan dari Tuhan kasih gratis, tapi bukan murahan. Kalau aku bisa kasih analogi, keselamatan dari Tuhan itu kayak gini. Anggaplah gini, I'm a good guy. Yeah, sure, I'm a good guy. Dan aku punya 2 tiket masuk Dufan gratis, ya kan. Dan kebetulan yang pergi baru cuma aku, satu lagi belum ada nih, ya kan. Satu lagi tiketnya ini aku beli tapi nggak tahu siapa yang mau pergi bareng aku gitu kan. So aku datang, ya kan, ke gereja gitu kan, terus ke ibadah youth, dan aku bilang, aku ketemu satu orang dari antara kalian dan aku anggaplah Alvin. Nih Vin, ya kan, aku kasih lu tiket, ya kan, buat ke Dufan. Asik. So you got a free ticket, Alvin, ya kan. Kamu dapat free ticket dari aku. Kamu bisa masuk Dufan gratis? Bisa. Kamu bisa nikmatin mainan sana gratis? Bisa. Malah kalau tiketnya promo bisa dapat makanan gratis? Bisa. Ya. Problem is, kamu gak akan bisa dapetin semua itu gratis kalau kamu gak pergi ke Dufan. Dan pergi ke Dufan, ya kan, merupakan satu perjuangan di mana kamu harus mandi, ya, kamu harus siap-siap, rapi-rapi, ya kan, pakai parfum mungkin, pakai gel mungkin buat di rambut, ya kan, pakai baju yang bagus, ya kan. Terus habis itu kamu mesti pilih, kamu naik apa? Motor, mobil, kendaraan umum, ya kan. Dan umum ada angkot, ada busway, ada Gojek, ada Grab Bike, ada Grab Car, ada Gokar, ya kan, macam-macam. Dan baru kamu sampai di Dufan dan kamu nikmatin kegratisan yang aku kasih sama kamu. Tapi masalahnya, kalau kamu begitu mager dan malas, nggak mau pergi ke Dufan, ya kan, walaupun ada tiket gratis di tangan kamu, bisa nggak kamu nikmati tiket gratis itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu nggak akan bisa nikmati tiket gratis itu. Karena apa? Karena kamu nggak pergi ke Dufan. Kamu nggak mau lakukan bagian kamu. Tuhan udah lakuin bagiannya dia. Bagian dia adalah kasih kamu keselamatan. Tetapi untuk kamu sampai kepada keselamatan itu, kepada hidup yang kekal itu, it is need a work. Butuh perjuangan, teman-teman. Butuh kerja keras. Nggak mudah. Gak ada orang yang tiba-tiba, yes, I believe in Jesus, dan mereka pergi ke bar, terus mereka main-main di bar, pergi ke pub, ya kan, have a free sex, aborsi, ya kan, terus hidup gak jelas, terus tiba-tiba, ya kan, bilang, it's okay, I believe in Jesus, so I will get my salvation. No, who say that? Gak ada yang bilang kayak gitu. Gak akan ada yang seperti itu, teman-teman. Ya kan, kalau kamu, ya kan, benar-benar orang yang diselamatkan sama Tuhan, ya kan, kamu akan hidup sebagaimana orang yang sudah diselamatkan. Nah, kalau aku kasih contoh lagi seperti ini. Jadi, teman aku ini orang Batak, namanya itu Daniel Siringoringo. Nah, Daniel ini
Nah ya kan, dia teman baik aku dari aku kuliah. Aku kalau ketemu sama dia ngomongnya laek-laek ya kan. Dia mengaku laek, aku mengaku laek ya kan. Terus kalau ngomong sama dia, logatnya tuh ya kan udah Batak banget gitu kan. Kau punya mana, Zo? Ya kan, contohnya gitu. Nah, ketika aku ketemu dengan orang Batak, pasti orang Batak kan pakai logat Batak ya kan. Sama ketika aku ketemu orang Manado, ya kan? Logat dia pun akan seperti orang Manado, ya kan? Aku orang Manado ya kan. Kalau ngomong itu orang Manado ngana-ngana, kita-kita ya kan, dan ya begitulah pokoknya. That's the originality from someone. Nah sama, kalau kamu adalah warga kerajaan surga, kalau kamu adalah orang yang terima keselamatan, harus ada originality itu teman-teman. Harus ada originalitas bahwa kamu membuktikan, nih KTP kerajaan surga gue, ya kan? Nih, dari mana? Dari tingkah laku kamu, dari perkataan kamu, dari pikiran kamu, dari semua yang ada dalam hidup kamu, harus menunjukkan kalau kamu tuh originalitasnya dari kerajaan surga. Kalau kamu nggak bisa nunjukin, ya kan, bahwa kamu originalitas kerajaan surga, kamu nggak bisa mengaku, terus saya nanti akan pulang kembali ke surga. No, teman-teman, nggak bisa. Kayak aku orang Manado, terus aku datang gitu kan, tiba-tiba datang, terus aku bilang gini, Ekor Papua loh. Ya gak bakal ada yang percaya lah, walaupun dulu besar lama di Timika di Papua ya kan. Gak ada yang percaya, muka kayak gini, model kayak gini orang Papua, gak mungkin. Atau bilang, gue dari Switzerland. Dari Aussie. Nanti elak ke bule-bule dikit. Gak ada yang percaya teman-teman. Kalau gue bilang gue orang bule, kenapa? Karena gue gak kayak orang bule. Nah sama. Gimana teman kalian di kiri kanan di sekolah ataupun di tempat kerja mau percaya kalian ikut Tuhan, mau percaya kalau kalian tuh anak Tuhan, kalau kalian kerjanya aja nggak benar, ya kan? Kalau kalian hidupnya aja nggak benar, gimana orang percaya kalau kalian anak Tuhan? Dari tingkah laku kalian, dari perkataan kalian nggak mencerminkan anak Tuhan. How? Dan terus kalian berharap bahwa malaikat akan percaya ketika kalian pulang ke surga, kalian pulang di hari penghakiman terakhir, terus kalian bilang, kayaknya saya warga kerajaan surga di malaikat. Terus malaikat kayak, hold a second. No, dia nggak bakal percaya. Kenapa? Karena kalian nggak lakukan firman Tuhan. Kalian nggak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalian nggak jalan di jalan kebenaran Tuhan. Dan kalian gimana mau nyampe hidup kekal kalau kalian nggak melakukan semua firman Tuhan? Oke? Nah, pada hari akhir nanti, ya kan? Kalau kita coba buka deh Matius 7 ayat 22 sampai 23. Ayo kita buka di Matius 7. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Nah, Matius 7 ayat 22 sampai 23 di situ dibilang, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, man. Can you imagine? Can you ever imagine? Kamu pulang, ya kan, ke surga, dan ngaku, ya Tuhan saya kan udah ke gereja, tiap minggu saya rajin pergi gereja. Kenapa saya bilang gereja? Karena kalian lihat tadi kata-katanya. Pada terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itu artinya ini apa? Ini orang yang kenal Tuhan, ya kan? Ini bukan orang yang nggak kenal Tuhan, bukan orang di luar agama Kristen, bukan orang di luar gereja, ya kan? So kalian bayangin, ini orang yang dalam gereja aja, ya kan? Tuhan masih bilang pergilah, saya nggak kenal kamu. Apalagi orang yang di luar gereja, orang yang di luar Tuhan. Can you imagine? Can you ever imagine that? Bayangin orang udah dalam gereja, rajin dari gereja, Tuhan, Tuhan. Malah luar biasa lagi. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Wow, bernubuat. Applause sama teman-teman. Bernubuat. Terus apa lagi? Mengusir setan demi namamu. Setan kabur guys, ngeliat dia. Nah, terus apa lagi? Adakan banyak mujizat demi namamu. Mujizat guys. Bikin kesembuhan. Wow, KKR kesembuhan nih. Toal dikit, sembuh. Luar biasa gak nih orang? Luar biasa teman-teman. Tapi Tuhan bilang apa? On that time, ya kan, aku akan terus terang sama mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu.
Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, wow, wow. Begitu kerasnya Tuhan ngomong. Begitu kerasnya Tuhan bilang, saya nggak kenal siapa kamu. Pergi. Dengan ditolak cewek kayaknya. Kalau ditolak Tuhan. Selesai. So teman-teman bayangin. Ini orang udah dalam Tuhan, bisa ngadain tanda-tanda hebat, bisa ngadain mujizat, ya kan? Bisa bikin apalagi nih, bernubuat, ya kan? Bisa ngusir setan. Yang bilang dia nggak kenal. Kenapa? Karena dia nggak hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dia nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia melakukan semua itu buat apa? Buat kerenan diri sendiri. Buat dia biar kelihatan keren. Lihat, keren ya, bisa ini, bisa itu. Tapi dia nggak hidup dalam Tuhan. Dia nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, ya kan, gimana sih cara hidup dalam firman Tuhan? Nah, kita saat ini sedang mengalami masa-masa pandemi, ya kan? Ya, we all know Corona everywhere. Bukan Toyota Corona, ya kan? But Corona everywhere. Really everywhere, ya kan? Orang takut keluar, ya kan? Orang takut untuk pergi, ya kan? Kemana-mana, ya kan? Semua pada pakai masker, sarung tangan, ada yang pakai APD mungkin, ya kan? Semua orang pada takut, ya kan? Nah, you know what guys? Sebenarnya ini udah tanda-tanda akhir bahwa hari Tuhan lagi udah mendatang. Ini adalah alarm yang Tuhan kasih, ya kan? Buat umat manusia. Dan Tuhan bilang, hey guys, wake up, aware. My day will become soon enough. Ntar lagi teman-teman, Tuhan bakal datang. Yuk kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 2. Gue bacain ya teman-teman ya. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hari Tuhan itu datang tiba-tiba teman-teman. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ini dikatakan ya teman-teman ya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, ya kan? Nah, corona datangnya gimana? Semua lagi tenang ya kan, lagi aman, lagi damai, semua lagi perang dagang ya kan, semua lagi ngumpulin kekayaannya masing-masing, semua lagi bisnis masing-masing, mengembangkan karir, mengembangkan usahanya masing-masing ya kan. Terus tiba-tiba, cerita nggak tahu tiba-tiba datang dari mana, corona tiba-tiba udah di seluruh dunia ya kan. Bukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke lagi, bukan dari barat sampai timur, ya kan, dari utara sampai selatan, nggak ada negara satupun yang kena corona. Jadi firman Tuhan, ya kan, sebentar lagi kan binatang teman-teman. Ini adalah pembuka. Corona ini pembuka. It's like an appetizer kalau di makanan, ya kan. Belum main course, belum. Hari Tuhan itu baru main course, ya kan. Dan Tuhan bilang apa? Berjaga-jaga dan sadar. Kamu gak jaga-jaga, kalau kamu gak sadar, hari Tuhan itu akan datang dengan tiba-tiba, and you gak tahu tiba-tiba Tuhan datang, terus kamu gak terangkat. Teman-teman, bisa bayangin kalau kalian masuk ke dalam masa antikris, masuk ke dalam masa penyiksaan. Ngeri banget teman-teman. Di situ dikatakan ya kan, bahkan orang nggak bisa beli walaupun mereka punya duit kalau mereka punya tanda 666. Tapi kalau mereka punya tanda 666, binasa. Serba salah. You punya duit, you nggak bisa beli, you nggak bisa makan. Ya. Tapi kalau you mau makan, you harus ikut sama antikris. Terus setelah masa antikris selesai, ya udah selesai, masuklah kalian semua ke neraka. Ya kan, yang nggak percaya Tuhan, yang pakai tanda 666. Wow. Betapa kerasnya firman Tuhan. Menyadarkan kita, membuat kita kembali sadar dan berjaga-jaga bahwa hari Tuhan entar lagi teman-teman, entar lagi. So teman-teman, ya kan, hari-hari ini, ya,
Ayo teman-teman, sadar, berjaga-jaga, ya kan? Dan kamu harus introspeksi diri. Kalian ini sekarang lagi di jalan yang mana? Kalian lagi di jalan menuju surga atau jalan menuju neraka? Kalian harus sadar. Kalian lagi di jalan yang sempit tapi terang, atau di jalan lebar tapi gelapnya minta ampun. Dan ujungnya adalah kebinasaan. Kalian harus sadar teman-teman. Kalian sekarang lagi di jalan yang gelap atau di jalan yang terang. Kalian lagi hidup di mana? Di dalam dunia ini atau di dalam jalannya Tuhan? Kalian introspeksi diri teman-teman. Karena kedatangan Tuhan hari Tuhan ntar lagi teman-teman. Kalau kalian gak prepare diri kalian, ya kan, takutnya Tuhan datang. Orang-orang percaya nama Tuhan semua terangkat. Kalian tinggal. Dan kalau tinggal pilihannya cuma dua. Disiksa di bumi atau binasa kekal di neraka. It's not a really good option. Bukan pilihan yang enak dua-duanya. So teman-teman, kalau kamu mau hidup di jalannya Tuhan, di jalan terangnya Tuhan, ikuti kebenaran firman Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan. Nah, gimana hidup benar di mata Tuhan? Gimana hidup di dalam firman Tuhan? Ya kan? Yang pertama, ya kan? Baca firman Tuhan tiap hari. Kalian pikir dengan baca firman Tuhan ketika nanti ke gereja itu pun waktu baca firman Tuhan kalian tidur itu udah cukup? Terus kalian pikir, ya Tuhan saya kan udah datang ke gereja, saya absen loh. Ada nama saya di situ, centang, checklist gitu. Kalian pikir cukup? Terus kalian pikir, oh itu udah hidup sesuai firman Tuhan. Come on guys. Yang kedua, kasih. Ya kan? Kalian harus punya kasih. Nah gimana kalian punya kasih kalau kalian aja gak pernah baca firman Tuhan? Kalau kalian gak pernah hidup di dalam firman Tuhan, gimana mau punya kasih? Gak mungkin bisa teman-teman. Ya kan? Gak mungkin bisa. Karena firman Tuhan itu adalah kasih. Dan firman Tuhan yang memampukan kalian untuk berbuat kasih juga sama orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, akal budi kalian, segenap kekuatan kalian. Dan kasihlah sesama manusia. Itu dua hukum yang paling utama yang Tuhan minta. Nah, gimana kalian mau bilang saya mengasihi sesama kalian, ya kan? Atau kalian bilang kalian mau mengasihi Tuhan, sedangkan kalian gak pernah baca firman Tuhan? Gak mungkin bisa teman-teman. Bangun saat-saat teduh kalian sama Tuhan. Bangun pagi-pagi, masih subuh, masih gelap-gelap, ya kan? Dan kalian berdoa sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, bersyukur sama Tuhan, ya kan? Kalau kalian masih bangun pagi, ya kan, hidung kalian masih di sini, ya kan? Jangan sampai bangun pagi hidung kalian udah di sini, waduh, gak lucu, ya kan? Bersyukur sama Tuhan, kalian masih bisa nafas dengan lega. Berapa banyak sekarang orang yang nafasnya udah setengah mampus, perlu pakai tabung oksigen yang harga jutaan, perlu di rumah sakit hanya untuk apa? Menghirup udara. Kita sekarang dikasih nafas hidup sama Tuhan gratis teman-teman, gratis. Terus untuk bersyukur terima kasih sama Tuhan pagi-pagi susah banget. Nah akhirnya bangun pagi cuma sibuk di mana? Di HP. Sibuk bangun pagi-pagi udah sibuk-sibukan mandi kerja, ya kan? Terus pulang udah capek habis makan tidur. And you never pray. How come? Gimana bisa teman-teman? Bertekun dalam doa kepada Tuhan. Punya saat pribadi sama Tuhan, kalian baca firman Tuhan, pasti Tuhan kasih tahu sama kalian karena sungguhan. Percaya sama aku. Karena aku ngalamin. Aku pernah ngalamin dari hidup yang gelap banget, ya kan? Sampai Tuhan akhirnya bawa aku kembali kepada terang. Dan aku sadar, I'm realized bahwa kebenaran dan terang itu cuma ada di firman Tuhan. Dia yang kasih tahu gimana cara mencapai kepada hidup yang kekal. Gimana cara hidup menjadi orang yang benar? Firman Tuhan. Itu Tuhan yang kasih tahu. Dan yang terakhir adalah apa? Sadar dan berjaga-jaga. Harus sadar teman-teman. Berjaga-jaga. Ini hari-hari terakhir loh teman-teman. Gak ada yang tahu loh. Bisa habis kalian dengar khotbah Tuhan datang, ya kan? Bisa waktu kalian lagi makan yang tiba-tiba Tuhan datang, gak ada yang tahu, ya kan? Bahkan gak ada satu pendeta pun sampai sekarang yang bisa bilang Tuhan datang hari ini, hari itu. Kalau ada pendeta yang bilang itu sesat, ya kan? So teman-teman, sadar dan berjaga-jaga. Ini hari-hari yang gelap. Kalau kalian gak sadar dan berjaga-jaga, kalian gak tahu sekarang kalian lagi di jalan yang mana, apakah lagi di jalan yang gelap atau jalan yang terang. Kalau kalian nggak tahu kalian sekarang lagi hidup di mana, apakah lagi hidup di dunia yang gelap atau hidup di dunia yang terang, jaga-jaga, sadar, hati-hati.
ini hari-hari udah mau dekat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Ya Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajar kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami Tuhan bahwa kami harus berjalan di jalan yang benar dan berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan, agar kami bisa memperoleh hidup yang kekal yang Kau janjikan. Ya Bapa, tolonglah kami dalam hari-hari akhir ini, sehingga di hari-hari akhir ini walaupun banyak sekali godaan, banyak sekali tipuan dari si jahat, kami boleh memakai perlengkapan rohani kami, sehingga kami dapat bertahan melawan tipu musibah si jahat. Biarlah mata kami selalu memandang kepadamu Tuhan, dan tangan kami Kau pegang teguh ya Bapa, sehingga walaupun kami jatuh kami tak sampai tergeletak. Dan biarlah ya Tuhan, jika hari nanti Engkau datang, angkatlah kami Tuhan bersama denganmu, untuk kami boleh dipersatukan dengan Kau dalam pesta perjamuan domba Allah, dan kami tinggal bersamamu sampai selama-lamanya dalam kemah abadimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Serta terima kasih padamu ya Bapa. Haleluya. Amin. What is the church? Is the church a building? Is the church a pastor? Or the staff? Is the church the music, the tradition, or the ministries? These are all good things, but they are not the church. Take them away, and the church is still here. Why? Because you are still here. The church is you. The church is you with a purpose. The church is you on a mission. The church is you with a plan. A simple plan to plug into God at a weekend service, to charge up in a small group community, to live out using your gifts and passions, and to pass on your faith to those who do not know Christ. When you and I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it. And we are called to be it. What is the church? The church is you.